syukur. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan, dan kami jadikan menjadi pondasi kami untuk menjalankan kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Firman Tuhan yang bisa menguatkan kita pada saat pagi hari ini dari Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Gembala yang baik, tentu kalau kita berbicara dengan gembala yang baik, pasti ada gembala yang tidak baik. Gembala yang baik pasti mengenal domba-domba yang dia gembalakan di sepanjang hari. Tetapi kalau gembala yang tidak baik, mungkin ada kebosanan, atau mungkin mengharapkan upahan, atau mungkin mengharapkan yang lebih besar dari upahan, atau mungkin bisa juga menjerumuskan domba-dombanya ke hal-hal yang baik. Tetapi berbeda dengan gembala yang baik. Kalau gembala yang baik tidak mengharapkan upahan, sabar dan setia menuntun domba-dombanya, sabar dan setia memelihara domba-dombanya, melihat dan menjangkau kemana dombanya pergi. Ikhlas melakukan, menjalankan kegiatannya, lemah lembut untuk melihat bagaimana domba-dombanya bertingkah laku di padang tempat dia mengembala. Itulah gembala yang baik. Dan itulah perbedaan gembala yang baik dan gembala yang tidak baik. Gembala yang baik pun tidak mau menerima imbalan, upahan dari apa yang dia kerjakan. Tetapi gembala yang baik, dia mau selalu ingin memberikan yang terbaik kepada domba-domba yang dia gembalakan. Gembala yang baik ini juga tidak mau apabila yang dia gembalakan itu tergelincir atau sakit dan lain sebagainya. Gembala yang baik itu ingin melihat domba-dombanya setia mengikutinya. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita melihat kepada firman renungan hari ini, siapakah gembala yang baik itu? Itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ingin sampai kepada gembala yang baik itu harus melalui pintu. Tetapi kalau kepada gembala yang tidak baik, mungkin bisa melompat pagar, atau mungkin bisa melompat tembok,
atau mungkin bisa juga memanjat dengan tidak pada tempatnya. Dan itu bisa dicontohkan juga seorang pencuri yang masuk ke dalam kandang dengan tidak melalui jalur yang benar. Tetapi kalau gembala yang baik itu, kita harus melewati jalur-jalur yang benar. Kita harus melewati pintu yang benar supaya kita bisa sampai kepada tujuan kita, gembala yang baik. Jika kita mau selamat di dalam kehidupan kita, kita harus melalui gembala yang baik itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita harus bisa menjadi domba-domba yang sejahtera, domba-domba yang damai, domba-domba yang bisa menyenangkan hati sendiri, dan domba-domba yang mandiri apabila kita mengikuti gembala yang baik di dalam kehidupan kita. Jika kita mengikuti gembala yang baik itu, apakah kita mungkin sampai kepada padang rumput yang hijau atau kepada air yang jernih? Yang pasti kita harus berharap sampai kepada padang rumput dan air yang jernih, walaupun mungkin sulit kita meraihnya. Tidak mudah memang kita sampai kepada padang yang hijau itu. Tidak mudah memang kita sampai kepada sumber air yang jernih itu. Kita pun harus melewati berbagai-bagai hal kesulitan untuk bisa tiba di sana. Tetapi yang pasti kita tetap dalam penglihatan atau pemeliharaan daripada gembala yang baik. Apakah kita sebenarnya sudah sungguh bisa mengenal gembala yang baik di dalam kehidupan kita? Apakah mungkin kita masih ragu-ragu mengenal gembala yang baik itu di dalam diri kita ini? Apakah kita sudah betul-betul meyakini, berharap betul bahwa gembala yang baik ini bisa membawa kita ke jalan yang benar? Kita diyakinkan oleh firman Tuhan pada saat pagi hari ini bahwa kita harus yakin, kita harus percaya, kita harus betul-betul mengenal siapa gembala yang baik itu di dalam hidup kita. Apabila kita sudah mengenal gembala yang baik di dalam diri kita, di dalam hidup kita, kita pun tidak bisa lagi pergi kepada gembala-gembala yang berasal dari dunia ini. Kita tidak bisa lagi pergi mencari pengharapan-pengharapan baru kepada gembala-gembala yang ada di dunia ini, atau gembala-gembala yang bisa kita anggap menyelesaikan masalah kehidupan kita. Mungkin dengan sekejap kita bisa toleh kanan toleh kiri, kita mau percaya kepada hal-hal yang gaib, atau kita mau percaya kepada hal-hal perdukunan, atau kita mau percaya kepada hal-hal menyembah berhala dan lain sebagainya yang kita anggap menjadi gembala yang ada di dunia ini, yang mungkin bisa menyenangkan hati kita. Di dalam firman saat hari ini kita mau diingatkan oleh Tuhan, kita tidak boleh pergi kepada gembala-gembala yang berasal dari dunia ini, karena itu akan menyulitkan hidup kita dan itu
hanya sementara dan semu, tetapi kita harus pergi kepada gembala kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan sukacita, damai sejahtera, kehidupan kekal di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh ragu di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus, bahwa Dialah Sang Gembala yang baik hati, yang selalu setia membimbing dan menunjukkan padang hijau dan sumber air yang jernih di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita jangan keliru di dalam pengembalaan gembala yang bersumber dari dunia ini, tetapi kita harus mengikuti gembala yang baik, yang itu Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami sudah bisa diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami semakin mau dipimpin oleh Tuhan, digembalakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam Horas.